Tuan-tuan dengar ceramah ini jangan bosan. Ini penting ini supaya kita jangan sampai terhanyut menghina Nabi. Jangan kita anggap Nabi Muhammad manusia kayak kita. Ada kiai rambut gondrong, dia bilang, alah Nabi Muhammad itu ya biasa-biasa mawon, ora eneng kelebihan apa-apa, ya kaya wong-wong biasa mawon. Ning cilike ya umbelan, rembesan. Sontoloyo betul ini orang. Hayya 'alal falah. Dari semua makhluk yang paling mulia adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari semua nabi dan rasul-rasul yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ulul azmi, Nabi Musa ulul azmi, Nabi Isa ulul azmi, Nabi Muhammad ulul azmi. 5. Dari 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya nabi-nabi dan rasul-rasul. Paling mulia Nabi Muhammad, jangan bilang tidak. Dari mana mulianya? Nabi-nabi lain membawa barokah. Nabi-nabi lain membawa Nabi Muhammad juga bawa barokah. Iya, tapi nabi-nabi lain bawa rahmat di kampungnya aja. Sedangkan Nabi Muhammad bawa rahmat seluruh. Itu bedanya. Kalau barokah, semua nabi barokah. Nabi Isa barokah, ditulis di Quran. Nabi Musa barokah, ditulis di Quran. Nabi Ismail barokah. Masih bayi di sepak-sepaknya pasir. Ibunya lari-lari sofa marwah cari air. Keluar air Zam-Zam sampai sekarang gak kering-kering. Air Zam-Zam barokah. Barokahnya siapa? Nabi Ismail. Semua nabi-nabi bawa barokah. Nabi Musa bawa barokah. Waktu nyebrang Laut Merah. Fir'aun mati tenggelam. Sampai di Laut Merah kata Nabi Musa, yuk kita lanjutkan perjalanan. Bani Israel waktu itu menurut Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur sekitar 600 sampai 700 ribu orang. Banyak sekali zaman itu segitu. Kita teruskan perjalanan, ambil Baitul Maqdis, Palestina kita kuasai, kita hidup makmur di sana. Apa kata Bani Israel? Takut, nggak berani, perang, ngeri, takut mati. Pengecut Israel itu. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau kita nggak ke Palestina, kita tinggal di padang pasir. Biar aja padang pasir, kan ada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya sudah, bentang kemah. Habis bentang kemah, panas. Gurun Sahara. Bagaimana Nabi Musa? Kering lah kita, gurun Sahara. Nabi Musa doa, datang awan. Ghamam. Dalam Quran surah Al-Baqarah. Awan hitam itu nggak hilang-hilang selama 40 tahun. Hidup senang lah Wak. Di padang pasir pun kalau dipayungi awan hitam 40 tahun. Maka doa Nabi Musa, datang berkah. Awan hitam di gurun Sahara memayungi Bani Israel 600 sampai 700 ribu orang. Tidak hilang-hilang tuh awan. Berapa nyamannya hidup di padang pasir seperti itu. Dah. Sudah aman. Terus dia bilang apa? Nggak ada air ya Nabi Musa. Oh oke, air. Dipukul Nabi Musa. Gunung batu. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Muncrat 12 pancuran. Ini Quran yang bilang. Kenapa 12 pancuran? Karena Bani Israel 12 suku. Anak Nabi Yakub kan 12. 10 istri pertama, 2 istri kedua. 12. Wa kullu unasim masyrabahum. Setiap satu suku ambil satu pancuran. 40 tahun gak berhenti-berhenti itu air mengalir terus. Wah, dari mana sumber airnya? Jangan tanya. Itu barokah dan rahmat Nabi Musa. Allah beri. Sampai sekarang sudah 4.000 tahun. 3.000 tahun lebih. Air itu belum berhenti. Walaupun tidak 12 mata air lagi, tidak 12 pancuran, tapi masih mengalir dari gunung itu air dan mengalir di padang pasir gurun Sahara menjadi sungai kecil yang jernihnya macam air hujan. Orang di sana menyebutnya Ain Musa, mata air Nabi Musa. Kalau Bapak punya uang $1.200 aja bisa saya bawa ke sana. Saya bawa ke sana. Mandilah situ. Minumlah air itu.
Air yang barokah dari pukulan tongkat nabimu 4.000 tahun belum berhenti itu. Semua nabi-nabi barokah. Nabi Isa juga. Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah beri kepadaku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan aku membawa barokah kemana saja aku datang." Sampai sekarang, negeri yang pernah didatangi Nabi Isa semuanya jadi berkat. Ada kota tempat Nabi Musa dakwah 40 hari. Jadi Nabi Musa dakwah 40 hari. Namanya Jericho. Apa namanya? Jericho di Palestina. Masuk kekuasaan Israel sekarang. Jericho itu tumbuh pohon zaitun terbaik di dunia. Ditulis di Quran surah An-Nur, la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak ada di barat, tidak ada di timur. Minyak zaitun di India banyak. Di Pakistan banyak pohon zaitun. Di Spanyol banyak sekali pohon zaitun. Sekilo minyak zaitun di Spanyol 80.000 rupiah uang sini. Murah sekali. Tapi waktu saya ke Palestina, saya sampai ke Jericho, saya bilang, apa keistimewaan Jericho ini setelah Nabi Isa sampai sini? Oh, dibacakan surah An-Nur. Ada minyak zaitun nggak ada di barat, nggak ada di timur. Oke, saya beli sekilo untuk kakak saya di Medan. Tahu harganya berapa? 1.500.000. Di Spanyol sekilo minyak zaitun 80.000. Tapi di Jericho $100 lebih. 1.500.000. Saya bilang, apa hebatnya? Oh, kau tengok nih. Tengok. Kuning macam emas. Ditulis di Quran. Tidak ada minyak zaitun sebagus minyak zaitun Jericho. Kenapa? Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku Nabi Isa kemana aja datang membawa barokah sampai hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad selain barokah, Nabi Muhammad barokah, ditanam Nabi kurma ajwa sampai sekarang nggak mati-mati. Harganya 80 real sekilo. Berarti berapa itu? 8 kali 4, 320.000 sekilo kurma Nabi. Saya baru pulang umroh dapat saya sekilo. Gratis. Dikasih sama yang jual. Tengku Zulkarnain, ya, dia pun tahu juga saya. Oh, Masya Allah hadiah katanya. Wah, lumayan dapat sekilo. 320.000. Selain Nabi bawa barokah, Nabi bawa rahmat, kasih sayang. Dan rahmat Allah itu turunnya di seluruh dunia. Padahal Nabi nggak pernah datang ke situ. Nabi itu cuma di Mekah, Madinah. Betul? Taif nggak jadi dakwah, dilempari batu. Nabi cuma dakwah di Mekah, Madinah. Tapi rahmat turun di Percut Setuan, rahmat turun. Rahmat turun di Bangladesh, rahmat turun di Amerika, rahmat turun di bulan, rahmat turun di Jupiter, rahmat turun di seluruh. Siapa yang bilang? Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau hai Nabi Muhammad diutus cuma ke Mekah Madinah. Illa rahmatan lil, kecuali atau pasti akan membawa manfaat atau membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu tidak ada imbangnya Nabi Muhammad. Tuan-tuan dengar ceramah ini jangan bosan. Ini penting ini supaya kita jangan sampai terhanyut menghina Nabi. Jangan kita anggap Nabi Muhammad manusia kayak kita. Ada kiai rambut gondrong, dia bilang, alah Nabi Muhammad itu ya biasa-biasa mawon, ora eneng kelebihan apa-apa, ya kaya wong-wong biasa mawon. Ning cilike ya umbelan, rembesan. Sontoloyo betul ini orang. Yang lebih parah dia bilang apa? Nabi Muhammad itu ya biasa pelayanan rono, pelayanan lini, ya ora iso mbaca, ora sekolah, sibuk sana pergi sini sana sini, akhirnya Nabi nggak sekolah sehingga Nabi buta huruf. Emang zaman itu ada SD Impres? Kok berani kali ini orang menghina Nabi? Karena inilah maka saya cerita sepanjang ini tentang kehebatan Rasul.
Ngunyap Nabi ki biasa mawon. Yang bocah-bocah yen nang muka iku ana jambu ya Nabi melu nyolong jambu barang. Seandainya di Mekah ada jambu, Nabi akan ikut mencuri jambu juga macam anak-anak yang lain. Dipikirnya Nabi macam dia. Astagfirullahalazim. Untung nggak dia bilang rambut Nabi juga gondrong kayak rambutku ini. Aduh. Kalau orang bodoh-bodoh menghina Nabi karena bodohnya, ini menghina Nabi seorang kiai bagaimana? Apa gak penting kita ceritakan kehebatan Nabi malam ini? Nabi turun di Mekah Madinah. Rahmat Allah turun seluruh alam. Kan hebat betul itu. Nggak ada yang seperti itu. Nabi Isa turun ke Palestina, Palestina berkah. Betul. Nabi Musa turun ke Mesir, Mesir berkah. Betul. Tapi Nabi Muhammad turun Mekah Madinah, seluruh alam semesta berkah. Kan hebat itu. Sampai-sampai orang pengikut Nabi Muhammad yang soleh geger langit sampai hari kiamat. Waktu Nabi naik ke langit di bawah kaki Arash, lewat Sidratil Muntaha, malaikat Jibril nggak bisa lewat Sidratil Muntaha, lewat hancur, musnah, mati tanpa bekas. Nabi lewat dari Sidratil Muntaha sendirian, Rof, Mustawa sampai kaki Arash. Gemetar Nabi, gentar saking agungnya kaki Arash. Nggak ada makhluk yang sampai ke situ. Malaikat Jibril pun nggak sampai situ. Gentar Nabi, saking agungnya tempat itu. Maka meneteslah setetes embun dari Arash Allah, jatuh ke mulut Nabi. Diminum Nabi lembut, embun itu terasa lezat, tentram dan tenanglah hati Nabi. Nggak gemuruh lagi Nabi. Melihat keagungan Arash Allah, Nabi memuji. Atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kehebatan, rahmat, barokah, semuanya milik Allah. Nggak ada pujian seindah itu. Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka hai Nabi. Nggak disebut namanya. Nggak disebut Assalamu alayka ya Muhammad. Nggak disebut namanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat kepadamu hai Nabi. Pangkatnya aja disebut, nama nggak sebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan berkat Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab lagi. Apa kata Nabi? Jangan aku aja yang selamat ya Allah. Meskipun hanya aku yang sampai ke sini. Malaikat Jibril pun nggak sampai. Tapi jangan aku aja yang selamat. Hendaklah yang selamat aku dan seluruh umatku yang ada di dunia. Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubir. Wa ala ibadillahis sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh-soleh sampai hari kiamat. Mana ada orang seagung ini. Kalau kita diangkat ke langit dipuji Allah. Assalamualaikum ya Zulkarnain. Oh pasti bilang, oh memang saya, alhamdulillah memang saya. Orang lain itu cuman kurcaci aja. Cebong aja, cebong. Dilupakan itu. Nabi tidak. Ketika dikatakan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atasmu hai Nabi. Nabi bilang apa? Assalamu alaina. Yang selamat jangan aku aja ya Allah. Kami semua yang beriman. Walaupun gak ikut, mereka di dunia semua tinggal. Yang naik cuma aku. Tapi mereka juga selamat sama dengan selamat aku juga. Dan jangan yang di dunia aja. Wa ala ibadillahis. Sampai hari kiamat asal orang soleh selamat ya Allah. Dan ini menjadi rukun qauli. Wajib dibaca dalam sholat. Sehingga setiap orang sholat. Semua orang yang soleh sampai hari kiamat mendapat doanya. Mana ada makhluk sehebat ini. Hayya 'alal falah.